Selamat malam rekan-rekan media semua. Malam ini dengan kapasitas saya sebagai Kapten Rem 134 Merauke, saya ingin mengklarifikasi apa yang sebenarnya terjadi pada kejadian siang tadi. Kejadian siang tadi pada intinya itu adalah kecelakaan tunggal di mana mobil yang dikendarai oleh personil dari anggota Denpom Merauke ini di luar daripada rangkaian rombongan Bapak Kasat. Sekali lagi saya ulangi bahwasanya untuk mobil ini itu murni kecelakaan tunggal dan ini di luar daripada rangkaian rombongan Bapak Kasat. Sehingga jangan lagi ada persepsi bahwasanya ini adalah bagian daripada rangkaian rombongan Bapak Kasat. Memang Bapak Kasat melaksanakan kunjungan kerja setelah dari 755 menuju ke Satgas Pamtas RI PNJ Batalion Yonif 123. Ini dalam rangka kunjungan kerjanya itu berangkat terkait dengan laka lalin yang dialami oleh personil kita. Ini tidak ikut bersamaan, ya, tidak ikut bersamaan dalam konvoi rombongan Bapak Kasat saat melaksanakan kunjungan kerja di Pos Satgas 123 Raja Wali. Untuk penyebabnya ini masih didalami. Yang jelas ini adalah murni kecelakaan tunggal yang terjadi pada siang hari tadi tanggal 12 April 2022 sekitar pukul 11.45 waktu Indonesia Timur. Mungkin itu saja yang perlu kami luruskan. Selanjutnya, ada berapa orang Pak yang dalam mobil? Di dalam mobil ada 5 orang. Ya, ada 5 orang. Satu sudah kita ketahui bersama tadi meninggal dunia dan sudah dilaksanakan pemberangkatan jenazah melalui pesawat Lion Air pada pukul 16.15 waktu Indonesia Timur tadi, langsung diterbangkan dengan tujuan Makassar kemudian Bali sesuai dengan tempat atau asal almarhum. Kalau yang lagi kritis berapa Pak sekarang? Untuk saat ini yang kritis memang untuk kejadian ini 5 orang, 1 orang meninggal dunia, 2 orang luka ataupun saat ini dalam perawatan. Kemudian 2 orang sementara 1 orang sudah kembali. Ya, 1 orang sudah kembali. 2 orang yang kritis Pak ya? Supir sama itu ya rekan. Supir sudah sedikit saya tambahkan ya rekan-rekan media. Jadi yang luka-luka itu saya catat tadi namanya, tadi meninggal dunia itu bersama Letda CPM Ikadek ya, Ikadek Adi Suhartiana SH. Kemudian supirnya itu Prada Adi Febrian Napitupulu. Kemudian yang luka ringan dan sekarang masih dalam perawatan rumah sakit Bunda Pengharapan ya, Saudara Roy Tersono, rekan media juga. Kemudian Saudara Rinaldo Koko ini sudah kembali ke rumahnya karena luka ringan, termasuk Roy Darsono ini juga luka ringan, bisa komunikasi tadi. Nah ini Saudara Laurentius wartawan ini juga masih dalam penanganan tim medis di rumah sakit Bunda Harapan seperti itu. Jadi rekan-rekan media kami pastikan bahwa memang ini apa sampaikan oleh Kapten ini murni kecelakaan tunggal dan saat ini kami sedang melaksanakan proses penyelidikan sebab-sebabnya juga memang ini
mungkin ngantuk sehingga mobil keluar dari badan jalan, kemudian pada saat membalikkan ke arah lurus oleng mungkin, kemudian terjadi insiden kecelakaan seperti itu. TKP-nya di mana? TKP di kilometer berapa? Kilometer kalau nggak salah 63. 63 ya. Suta ya, seperti itu. Ya. Izin Komandan, tadi disebutkan bahwa untuk teman wartawan dia posisinya luka ringan. Sementara status dia saat ini sementara jalani operasi karena pendarahan di otak. Ini seperti apa? Betul, yang ini, yang apa? Yang saudara Lorenzius ini sedang perawatan intensif dari dokter. Yang dua ini, Pak Saudara Rinaldo sudah kembali informasinya tadi. Kemudian Roy Sudarsono masih ada perawatan di bagian belakang badannya seperti itu. Apa? Bagian belakang apa nih? Pinggang seperti itu. Nah, yang intensif Saudara Lorenzius dengan Prada Adi Febrian. Prada Adi Febrian ini sudah dievakuasi ke rumah sakit Angkatan Laut karena memang sudah stabil. Rencana tadi kami juga komunikasi dengan dokter rumah sakit. Saudara Lorenzius juga mau dievakuasi ke rumah sakit TNI Angkatan Laut. Namun menunggu stabil. Tadi informasi juga. Kondisinya nunggu stabil dulu sehingga apabila nanti sudah stabil rencana akan digeser ke rumah sakit TNI Angkatan Laut. Komandan, kalau seandainya yang kecelakaan ini tidak masuk dalam rangkaian rombongan Kasat sendiri, tujuan mereka sebenarnya kemana nih Pak? Komandan? Sama, jadi sedikit sebetulnya saya sampaikan. Tadi sebetulnya itu mobil yang ditumpangi saya. Cuman pada saat starter engine-nya dimulai dia nggak bisa jalan. Akhirnya saya pindah kendaraan. Jadi saya penutup di belakang. Sudah tidak rangkaian lagi. Saya termasuk ada anggota saya itu nyampaikan sudah tidak ada lagi. Kamu tinggal di tempat saja seperti itu. Saya nggak tahu lagi karena penutupnya saya, pengawal penutup di kendaraan paling belakang. Saya langsung maju. Rangkaian Bapak Kasat juga seperti biasa rangkaian dan Bapak Kasat juga saat ini sudah melanjutkan kegiatan dengan rombongan di sasaran berikutnya seperti itu. Artinya kendaraan tersebut menuju ke tempat lokasi kegiatan juga? Betul. Dan ini antara jarak dengan rombongan tapi terpisah ya? Terpisah? Ya, terpisah begitu. Terpisah ya, tapi betul. bagian dari rombongan. Karena kan tujuannya juga ke sana. Dan dia bagian dari pengamanan itu juga Kasat. Ya. Kemudian satu lagi yang meninggal ini kan berdasarkan informasi baru 5 hari ya bertugas di Pom Merauke ya. Apakah itu benar ya? Betul. 7 hari ya tepatnya kalau nggak salah. 7 hari ya. 7 hari. Dan kami sudah lakukan secara medis tadi juga kita sudah ikutin tata cara pemberian jenazah sampai dengan pemberangkatan ke bandara kemudian ke Makassar kan transit tidak ada penerbangan langsung ke Bali. Kemudian besok jenazah akan diberangkatkan ke Bali juga. Satu lagi yang korban meninggal ini apa meninggal di tempat atau dia di rumah sakit? Yep. Baik para rekan-rekan media bahwa yang meninggal ini atas nama Letnan 2 Ikadek itu meninggal di rumah sakit. Ya, di rumah sakit. Jadi meninggalnya setelah diperiksa di rumah sakit sudah meninggal. Itu tidak sempat untuk diadakan pemeriksaan. itu pukul berapa Komandan? Diketahui meninggal itu pukul berapa? Itu karena kejadian itu kurang lebih 11.45 kemudian dibawa dari tempat kejadian ke rumah sakit Bunda Pengharapan. Situlah terdeteksi bahwa yang almarhum ini sudah meninggal. Untuk kondisi lokasinya sendiri gimana sih di tempat TKP-nya itu? Apakah maksudnya jalannya rusak? Tadi sudah disampaikan bahwa lokasinya arah ke Sota, dari Merauke arah Sota di kurang lebih kilometer ke 6364. Tapi dalam keadaan jalan mulus ya Pak ya? Oh jalannya sih kondisinya bagus, lurus. Nah, seperti yang sampaikan tadi sama Dan Pomdam bahwa kemungkinan si pengemudi ini dalam kondisi gantung. Tapi di luar dari Bapak Kasat. Ini tidak gabung dalam rangkaian Bapak Kasat.
Artinya di luar konvoy gitu ya? Betul, di luar konvoy. Memang tujuannya sama ke arah sana karena ada kegiatan di Sota beberapa saat ini. Ada kegiatan bakti sosial juga dengan masyarakat di Sota. Pak, apakah kendaraan yang mengalami kecelakaan sudah dievakuasi atau belum? Kendaraan yang sudah yang mengalami kecelakaan sudah dievakuasi. Sudah dievakuasi. Mungkin Pak Kapolres tambahkan soal proses evakuasinya, Pak. Cukup ya.